Dalam diskusi online, Joshua Tewu menghadirkan Rocky Gerung. Lalu banyak sekali orang Kristen menanyakan kepada Rocky Gerung tentang kepercayaannya dan juga tentang Yesus. Bertanya, ini ada titipan pertanyaan buat Pak Rocky. Ya. Apakah seorang Rocky Gerung itu punya kepercayaan kepada Tuhan? Artinya orang mau tanya, Pak Rocky ini beragama ateis atau agnostik atau bagaimana? Saya juga sendiri dalam menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan mereka ini memformulasikan dalam bentuk kalimat pertanyaan itu agak bingung juga, karena mereka melihat bahwa ini saya bisa tanggapin begitu karena mereka melihat Pak Rocky itu selalu bisa menarik semua pendapat-pendapat teologis kepada hal-hal yang aplikatif, sosiologis, antropologis, humanis, sehingga kata humanis yang tadi dipakai akan mendirikan agama humanis PBB ini itu itu mengait-ngaitkan ke Pak Rocky ini. Bagaimana Pak Rocky? Sebelum kita buka ini pertanyaan, itu pertanyaan yang paling mudah, karena mudahnya nggak perlu dijawab sebetulnya kan. kan Anda kita kalau satu kali kita jawab itu, maka buat apa kita berbicara itu? Karena nanti dipersoalkan tuh. Anda bertuhan tapi kok begini, Anda nggak bertuhan tapi begini. Kan itu soal yang apa namanya tuh, bahasa Ibrani tuh dabar Elohim itu, apa namanya, the word of God itu, yang merupakan pertanyaan dari awal, apa sebetulnya keinginan Tuhan terhadap Israel? Kan itu soalnya sama aja Anda bertanya itu. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang dangkal sebetulnya. Anda bertuhan apa tidak? Anda, kalau enggak apa konsekuensinya? Kalau iya apa konsekuensinya? Sebetulnya itu bisa dijawab, tetapi saya selalu menganggap setiap jawaban nanti ada evaluasinya itu, dan orang kasih predikat berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan konyol itu. Lain kalau itu ditanyakan dalam keadaan eksistensial, mungkin orang menganggap ya. Kan soal kita sebetulnya menanyakan sesuatu hanya untuk memberi rasa aman pada si penanya yang sebetulnya. Kan itu problem psikologinya tuh. Ngapain dia bertanya soal itu? Dia mau dapat rasa aman dengan jawaban saya itu. Nggak ada, itu tidak kasih poin pada kehidupan pertanyaan semacam itu. Yang mesti kita tanyakan adalah ya, mungkin ingin menimbulkan grouping itu dalam semua. Oh ya, itu grouping benar. Karena mungkin mereka seorang yang penggemar Pak Rocky, lihat Pak Rocky punya orang yang cerdas, pinter, ya, terus ingin kepercayaannya Pak Rocky apa sih? Apakah sama dengan saya atau tidak? Nah, grouping itu sudah dijawab. Nah, tapi Pak Rocky katanya Anda harus berani mengaku. Ya. Tapi ini lagi ada dari saya punya staf mengatakan ada pertanyaan, Pak Rocky mestinya berani dong mengaku bertuhan atau tidak, dan dia Kristen atau Katolik atau Islam atau agnostik atau ateis. Nah, itu merupakan bisa semacam nilai. Saya bisa mengaku itu. Saya bisa mengaku. Kalau mau ditanya, saya bisa mengaku sekarang. Yang saya mau tahu, yang bertanya siapa itu? Ini catatan, dia nggak mau kasih tahu nama sih. Itu justru itu. Jadi ngapain itu kan? Ya. Ya. Oke, kalau gitu saya berikan aja kesempatan. Itu kan pertanyaan yang kayak orang main truth gitu kan. Dia simpan truth, tapi dia ajukan call supaya dia tahu truthnya yang pegang siapa itu. Dan dia ngerti saya. Soal-soal semacam itu saya hafal tuh. Bertanya. Kalau diputar, seharusnya orang itu kalau akalnya tajam, dia bisa ambil kesimpulan itu. Buat apa bertanya? Jadi buat apa ada uraian? Kalau itu sebaiknya ditanyakan di awal supaya saya nggak perlu terangkan soal-soal semacam ini kan. Jadi kadang-kala orang mau menguji sesuatu hanya karena rasa tidak aman dirinya. Jadi orang yang bertanya sebenarnya tidak aman dengan keyakinan dirinya sendiri. That's logic. Oke. Minta tolong admin itu dimunculkan linknya supaya yang teman-teman yang sudah banyak ngomel-ngomel ini, mana ini linknya, kita mau bergabung. Nah, silakan join. Yo kita diskusi ya. Oke. Ada Pak Rocky Gerung di sini yang siap ditanyai, saudara-saudara, dengan wine-nya yang luar biasa. Saudara-saudara mau bergabung, silakan ini ikuti aja linknya. Ya di belakang itu. Nah,
Juga chatting-chatting yang banyak ini, nanti sebentar kita minta bantu untuk admin klasifikasikan yang mana yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya. Dan sebelum lanjut, Pak Rocky ini kirim salam dari Pak Egi Sujana ini. Wah, itu Egi teman baik saya tuh. Beberapa waktu lalu sama-sama di kita Pak ngobrol. Egi hatinya sangat baik, hatinya pembawaannya aja yang beringasan, hatinya sih hati lembut. Iya. Oke. Silakan. Silakan. Ini kalau ada yang mau bertanya, silakan gabung ya. Ini oke, sudah masuk satu Pak Mihoking, yang lain silakan menyusul, bisa antri. Masih tersedia 5 kursi untuk bisa Anda duduki. Mihoking. Oke, selamat malam. Ya. Kalau tidak keberatan bisa tampilkan wajah dulu. Kalau misalkan masalah data bisa nanti ditutup lagi wajahnya. Sebaiknya tidak. Kalau boleh nggak usah menampilkan wajah. Kalau boleh. Gitu. ya Pak ya. Nggak usah menampilkan wajah Pak ya. Bagaimana Pak Rocky bisa diterima? Never mind. Oke. Enggak, sekarang ada soal. Oke. Karena saya perlu. Pak MK mau ini. Oke, pertanyaan satu aja, kalau boleh. Ya, silakan. Oke. Selamat malam, Bapak Rocky Gerung sama Pastor Yeswatewu. Pertanyaan saya untuk Pak Rocky, bagaimana? Sebenarnya saya sudah nulis di chat tadi. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang tokoh Yesus Kristus? Itu aja. Bagaimana pandangan Bapak tentang tokoh yang namanya Yesus Kristus? Itu saja. Terima kasih. Ya. Makasih Pak King ya, Miho King ya. Pertanyaannya simpel Pak Rocky. Menurut Anda siapakah Yesus itu? Wah, ini pertanyaan Yesus sendiri 2000 tahun lalu yang dia tanyakan kepada murid-muridnya. Menurut kata orang siapakah aku ini? Dan menurut katamu siapakah aku ini? Sekarang pertanyaan Yesus itu ditanyakan kepada Pak Rocky. Menurut Pak Rocky Gerung, siapa Yesus itu? Ya, baca aja berapa 37 kitab. Kan itu simple. Kenapa tanya ke saya? Kecuali Anda ingin tahu versi saya, dan versi saya pasti Anda akan anggap sebagai bukan versi official. Jadi kalau saya bilang Tuhan adalah teman berpikir saya, saya perlu 2 hari menerangkan Anda supaya Anda nggak salah paham itu. Kalau saya bilang Yesus adalah teman berpikir saya, Nabi-Nabi adalah teman berpikir saya, Yosua adalah teman berpikir saya. Kenapa? Pertanyaan teologisnya begitu. Kenapa? Karena memang dimaksudkan untuk bercakap-cakap. Teologi kalau nggak dipercakapkan, dia tidak tumbuh. Jadi teologi justru ditumbuhkan oleh percakapan. Kalau begitu para nabi adalah teman bercakap-cakap. Tuhan pun teman bercakap-cakap. Yes. Yeah. Tuhan adalah teman bercakap-cakap. Iya, kalau nggak begitu nggak ada doa dong. Doa kan percakapan dengan Tuhan. Iya, jadi begitu cara saya menjawab. Itu cara paling aman menghindari vaksin. Okay. Itu cara yang paling concise, yang paling simple tapi langsung fungsional gitu. Oke. Peter Randan, silakan Pak Peter Randan ditampilkan. Di Okta, jelas tidak ada biaya trading tersembunyi. Tapi, apakah Anda lebih percaya iklan? Pak Peter Randan? Aduh, device Anda ini jadi nggak connected lagi. Sorry. Oke, langsung ke Pak Abu Syaman Sudirman. Pak Abu atau Pak Syaman panggilnya, atau Pak Sudirman ini. Silakan, mau tanya apa sama Pak Rocky? Minta tolong dibukakan ini ya, mic-nya apa ini? Oke. Silakan Pak. Nah, ini dia tertutup otomatis atau gimana itu, admin? Oke, silakan Pak. Oh, diperbaiki dulu ini yang ditampilkan oleh admin. Halo. Taufik ya? Iya, betul. Pak Taufik, silakan, mau ditanyakan apa ke Pak Rocky? Sebenarnya sebenarnya pertanyaan saya sama dengan yang Bapak yang pertama tadi. Ingin melihat penilaian Pak Rocky itu, Yesus itu siapa, dan jawabannya adalah teman bicara. Betul sekali itu, bahwa Yesus pun bilang bahwa dia menjadi sahabat, karena semuanya sudah diberitakan, tidak ada rahasia lagi antara sahabat. Yang saya mau tanya, anggapan Pak Rocky itu sebagai sahabat, Yesus itu Tuhan atau bukan? Karena Pak Rocky mungkin nggak berani menjawab.
menurut saya dia jangan cepat-cepat hakimi dulu. Karena selama ini saya lihat dia akan rugi kalau dia mengatakan iya atau tidak. Dia harus ada di tengah-tengah. Waduh, itu yang saya pikir. ada pendukung Pak Rocky nih, Taufik. Iya, tapi Pak Rocky selalu menempatkan dirinya tuh di tengah-tengah sekali. Oh iya. Berarti moderat ya. Ini yang dibilang di tengah. Iya, tapi yang saya mau ingat banget, Yesus itu teman bicara, tapi sebagai apa? Sebagai teman biasa atau sebagai Tuhan yang memang bisa dianggap sebagai teman? Saya pun berdoa ke Tuhan itu menyebut hanya Yesus. Itu sudah menggambarkan dia adalah teman, sahabat. Tidak perlu kita seperti menghambakan diri. Nah, sekarang yang saya ingin tahu tanggapan Pak Rocky, Yesus itu sahabat yang seperti apa? Itu pertanyaan saya. Yes. Sebelum Pak Rocky jawab, Pak Taufik, jangan salah loh, Pak Rocky tidak selalu di tengah. Kadang-kala ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tapi kita dengar aja dari beliau. Silakan, Pak Rocky. Lebih baik eksplanasinya itu begini ya. Selalu ada obsesi pada orang untuk merayakan sesuatu dengan berkumpul. Orang butuh itu tuh karena kesosialan manusia. Saya sering naik gunung sendirian, lalu orang anggap kok sendirian itu. Jadi orang anggap kalau naik gunung itu mesti rame-rame itu. Kalau ke kafe itu kok sendirian. Jadi dianggap sebagai hal yang aneh kalau sendirian itu harus rame-rame. Nah, basis pikiran dari kerame-ramean itu artinya orang ingin mendapat sahabat. Karena itu dia mesti bersama-sama itu. Tapi bagi saya, menciptakan seorang sahabat pada orang lain itu tidak akan lengkap. Karena persahabatan adalah pengalaman intensif antar dua orang itu. Persahabatan. Jadi Anda nggak mungkin saya terangkan sifat persahabatan itu. Kecuali Anda sahabat saya hanya bisa terangkan Anda sebagai sahabat saya. Tapi saya tidak bisa menerangkan Anda pada sahabat saya yang lain. Demikian sebaliknya. Jadi kalau tanya sahabat seperti apa, bagaimana saya terangkan pada penanya itu? Dia nggak punya pengalaman dengan sahabat saya itu. Jadi saya nggak mungkin terangkan. Itu intinya tuh. Jadi atau Anda mau dapat lengkap atau Anda tidak mendapat apa-apa, itu aja. Anda kalau saya tanya Pak Yosua bersahabat dengan siapa? Dengan Egy Sujana. Maka persahabatan Pak Yosua dengan Egy Sujana itu saya tafsirkan karena saya bersahabat dengan Egy Sujana. Tetapi dimensi, deepening, kedalaman persahabatan itu beda. Karena Pak Yosua bergaul dengan Egy Sujana mungkin berapa lama coba? 2 tahun, ada 3 tahun? Ya. Saya 40 tahun bergaul dengan Egy, saya tahu kelakuannya, dia tahu kelakuan saya. Maka saya bisa ceritakan pada orang yang sama, mengalami pergaulan yang sama, di dalam lokasi yang sama, di dalam situs sejarah yang sama, di dalam problem yang sama. Itu soalnya. Jadi bukan saya menghindar menjawab, tapi nggak ada gunanya menjawab soal itu. Bukan nggak ada gunanya, ternyata nggak penting. Tapi memang secara logika tuh nggak bisa dijawab. Bertanya tentang seorang sahabat. Itu konyol. Ini menarik. Konyol ya, tapi saya mengerti kenapa itu. Tapi ini sangat menarik Pak Rocky bahwa pertemanan kita, persahabatan kita itu menjadi rahasia kehidupan kita yang tidak mungkin kita beberkan secara terbuka dengan yang lain karena kualitasnya nggak sama pasti. Oke, ini Ibu Tandia, silakan Bu Tandia. Oke, Ibu. Ya, selamat malam Pak Rocky. Selamat malam juga Pak Joshua. Suaranya terdengar ya Pak Rocky? Terdengar, silakan Bu. Ya, yang saya lihat Pak Rocky kalau ditanya tuh selalu mengelaknya ya. Terus saya tangkap tadi bahwa Tuhan dijadikan teman bercakap-cakap ya. Jadi kita juga pengen tahu juga karena banyak orang mengaku bertuhan dan sebagainya. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan yang Pak Rocky Gerung anggap itu sebagai teman bercakap-cakap Tuhan yang benar? Atau sekedar mengaku bahwa itu Tuhan? Karena Tuhan itu banyak versinya menurut agama-agama. Dan ini yang membuat akhirnya tidak jelas agamanya Pak Rocky itu apa sih sebenarnya. Dan ada satu ayat di Alkitab bahwa kalau kita malu mengakui Tuhan, kalau orang Kristen kan Yesus, di hadapan orang, maka Yesus sendiri akan malu mengakui kita. Nah Pak Rocky itu nggak pernah ngaku
Tuhannya Tuhan yang mana, gitu loh. Yang saya lihat dari tadi kalau ditanya selalu mengelak gitu. Karena kita harus jelas agama kita apa, itu jelas di KTP. Tuhan yang mana, kepercayaan kita yang mana, itu harus jelas. Jadi ada sesuatu yang menurut saya yang sedang ditutupi Pak Rocky supaya semua bisa menerima seperti itu. Padahal soal iman kita itu pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan kita harus jelas supaya orang juga mengerti Tuhan yang mana, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Cakep, apa isi percakapannya ya? Oke, nanti Pak Rocky jawab. Pak Rocky ini Bu Tadia tanyanya agak sedikit, waduh, mantap sekali nih, kita mau dengar banget ini dari Pak Rocky apa nih. Silakan, Bro. Itu sama seperti orang bertanya pada saya itu, Pak Rocky udah makan apa belum itu? Tapi dia nggak mau tanya itu. Saya bilang saya belum makan. Lalu dia ambil kesimpulan, oke. Berarti Pak Rocky lapar, mari kita pergi makan. Dia langsung ambil kesimpulan, berarti Pak Rocky lapar, mari kita pergi makan. Saya bilang saya belum makan. Ya karena itu kita cari makan. Lapar. Loh, saya belum makan justru karena saya tidak lapar. Kan itu logikanya begitu. Jadi dia malu untuk menanyakan Bapak lapar apa tidak. Dia tanya sudah makan apa belum. Kalau saya bilang saya belum makan justru karena saya tidak lapar. Kan itu pikirannya begitu kan. Jadi soal-soal semacam ini yang saya selalu bongkar itu. Kalau tadi Ibu mengatakan ada yang disembunyikan, justru Ibu menyembunyikan sesuatu dengan cara mengajukan pertanyaan itu. Kan sebetulnya kan kita bisa duga sebetulnya untuk apa itu ditanyakan. Tapi saya nggak usah sebut untuk apa. Karena kalau saya terangkan itu ada konsekuensi menerangkan. Kalau ditanya, iya kitab Anda apa? Saya bilang Bible. Yang mana yang Bible? Yang versi Hebrew, yang versi Jews Yahudi, atau yang disebut Old Testament? Yang mana itu? Yang diedit di tahun 60 Masehi, atau yang diedit 1200 tahun sebelum Masehi itu? Yang 39 buku itu, yang ditulis 1000 tahun oleh bangsa Ibrani. Yang mana? Kalau saya terangkan itu nanti kita diskusinya panjang. Yang Anda maksud Tuhan itu yang mana? Yang udah diedit setelah tahun Kristus kan itu masih ada verses dari Gospelnya John, Revelation. Itu kan ditulis setelah abad pertama tuh. Dan ada versi yang jauh sebelum itu, tahun 1000, 1200 tahun sebelum Masehi juga Bible ada yang di Old Testament. Jadi kita, karena itu saya mengatakan ada pertanyaan yang kadang-kadang nggak perlu dijawab, karena kalau dijawab itu menuntut catatan kaki yang panjang. Tapi orang nggak mau baca catatan kaki, dia hanya ingin dapat consolation, dapat semacam kelegaan, kepuasan atau sesuatu dari jawaban itu. Jadi jawaban saya sebetulnya inginkan untuk memenuhi kekosongan psikologi dari si penanya itu. Jadi keraguan si penanya itulah yang sebetulnya minta saya penuhi itu dengan jawab. Sorry ya, saya jadi analis batin orang psikologi. Ini justru ada agak hilang Yos, hilang. Ya, ini Pak Rocky bisa ya? Ya. Jadi ini ada pertanyaan yang dilanjutkan ke WA saya untuk minta diteruskan, Pak. Dan gini, dia bilang begini, ini Pak Rocky Gerung ini parah ini. Jelas dia ngarahin banget orang ke New Age Movement dan jet set pecitan gitu loh. Emang jago banget ngomongan ini antikristus katanya. Nah, Bapak langsung dituduh sebagai antikristus, orang dari kalangan pecitan ya, dan gerakan New Age Movement. Nah, saya berani ajukan ini karena saya melihat seorang Rocky Gerung yang nggak gentar dengan tuduhan pertanyaan apa aja. Bagaimana Anda menanggapi pertanyaan seperti ini? Ya, kalau dia sebut Antichrist, mungkin lebih tepat saya jawab. Atau dia sebut New Age, mesti ada jawaban. Tapi kalau dia gabungkan dua hal itu, resultannya nol. Nggak mungkin saya jawab. New Age atau Antichrist itu. Antichrist itu yang mana? Di dalam pikiran Nietzsche, atau di dalam pikiran Marx, atau dalam pikiran Freud, yang mana? Karena itu, kalau pakai istilah itu berbahaya kalau dia nggak paham asal-usul dari istilah itu. Which New Age itu apa? Semacam okultisme, semacam perdukunan itu.
Lalu antikrisnya sama nggak dengan perdukunan Scientology? Jadi ini bahayanya kita sekedar ingin cari sensasi di dalam bertanya atau dalam mengajukan pikiran, sementara konsep dasarnya itu tidak bisa dia kendalikan gitu. Maka konsep dasarnya itu akan mengeksploitasi dia itu. Jadi saya selalu ingin clarity itu, kejelasan itu, supaya kita bercakap-cakap sebagai orang yang rasional untuk menghadirkan pikiran, untuk menghasilkan kemanusiaan. Jadi kalau Anda sebut antichrist, itu artinya seluruh doktrin tentang kebaikan, doktrin tentang revelation, doktrin tentang humanity itu juga saya abaikan. Padahal saya tadi mengatakan bahwa bahkan perempuan itu, istilah perempuan di dalam teologi itu direndahkan. Itu justru yang sedang kita aktifkan supaya dijadikan sejajar, karena versi-versi yang buruk dari patriarkisme itu. Jadi saya ingin forum Anda ini itu coba tapis istilah itu tuh. Kalau nggak kita tumbuh sebagai manusia-manusia dungu yang hanya ingin dapat sensasi di dalam retorik itu. Ya. Logiknya nggak bisa kita andalkan. Jadi saya kasih kritik balik bahwa slogan itu diperlukan di dalam kampanye politik, bukan dalam forum akademis macam ini. Oke, justru itu Pak, karena saya orang yang percaya bahwa Pak Rocky tidak bergeming dengan segala macam isu, sehingga hal-hal seperti ini juga ya sekali-sekali boleh dimunculkan untuk melihat bagaimana kepiawaian Pak Rocky untuk menghandle pertanyaan-pertanyaan, dan kita perlu belajar dari cara Bapak. Apakah Yesus hanya sekedar teman bicara? Banyak orang menganggap Yesus hanya sebagai nabi atau sekedar teman dalam doa, tetapi jika dia hanya manusia biasa, bagaimana mungkin dia membangkitkan orang mati? Nah, menyembuhkan orang buta dan mengampuni dosa. Nah, tidak ada nabi yang pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," seperti tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, Yesus bukan sekedar guru bijak atau sahabat rohani. Dia adalah Tuhan, mujizatnya bukan sekedar keajaiban, melainkan bukti keilahiannya. Bahkan orang-orang yang menyaksikannya berkata, "Siapa ini?" Nah, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu ada dalam Matius 8 ayat 27. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Anda hanya menganggap Yesus sebagai teman bicara atau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan ragu untuk percaya dan mengakuinya dengan lantang, sebab hanya dalam namanya ada keselamatan. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12.